Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tri dan selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Reda Marajendra NIM 1012469. Saya Valeri Mujaja dengan NIM 1012401. Saya Konfederan Ahab dengan NIM 1012401. Saya Karen Sidata Fredly dengan NIM 1012461. Dan saya Dania Nur Hidayah dengan NIM 1012472. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang tugas besar untuk mata kuliah Statistika Pengendali Mutu yang berjudul tentang Studi Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi melalui rasio harga bahan pokok dengan pendekatan bagian kendali multivariat. Baik, kita akan mulai dengan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Kota Jakarta Pusat, jika kita bandingkan dengan daerah lain seperti Kota Kepulauan Tidore, itu memiliki akses distribusi dan infrastruktur yang lebih memadai. Hal ini akan berpengaruh terhadap perbedaan harga bahan pokok yang signifikan serta daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat untuk setiap daerahnya. Selain itu, kenaikan harga bahan pokok yang tidak terkendali akan memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga, khususnya kelompok rumah tangga yang berpendapatan rendah. Selain itu, masalah ini juga relevan dengan pemenuhan SDGs nomor 8, 10, dan 11. Masalah ini akan membutuhkan pendekatan multivariat karena harga bahan pokok itu terdiri dari berbagai komoditas yang saling dependen. Demikian, akan digunakan pendekatan bagian kendali Hotelity Square dan TSS untuk mendeteksi adanya penyimpangan harga. Berikutnya, dari mana data ini diambil? Data ini diambil dari website SP2KP Kementerian Perdagangan. Kami mengambil dua bahan pokok. Yang pertama adalah gula curah, yang kedua adalah telur ayam las. Kami mengambil data dari dua kota. Yang pertama adalah Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang kedua adalah Kota Tidore Kepulauan. Dengan rentang waktu dari Februari 2024 hingga April 2026 secara berkala setiap bulannya. Lalu, kami akan mengubah data tersebut menjadi bentuk rasio antara Kota Jakarta Pusat serta Kota Tidore Kepulauan per bulannya. Nah, seperti yang telah sedikit disinggung sebelumnya, di sini kami menggunakan pendekatan bagan kendali T-Hoteling dan TSS. Mengapa demikian? Karena analisis univariat belum cukup baik untuk mendeteksi penyimpangan. Namun, sebelum menggunakan metode ini, asumsi kenormalan juga harus dipenuhi. Secara visual, kedua variabel ini terlihat berdistribusi secara normal. Namun, itu belum cukup. Kami juga melakukan uji Shapiro dan diperoleh keduanya normal dengan tara signifikan 0,01, sehingga metode ini dapat digunakan. Lalu, berikut adalah rumus-rumus yang digunakan dalam perhitungan. Bagan kendali T-Hoteling diperuntukkan untuk menganalisis target dan bagan kendali TSS untuk menganalisis variabilitas. Nah, sama seperti sebelumnya, tara signifikan 0,01 kembali digunakan agar lebih sensitif terhadap adanya penyimpangan. Berikut adalah bagan yang terbentuk dari perhitungan. Pada bagan T kuadrat Hoteling terlihat bahwa tidak ada yang out of control, sehingga kondisi masih stabil secara target. Namun, pada bagan trace S, terdapat titik-titik pengamatan yang konsisten di bawah centerline pada bulan ke-8 hingga 20 yang menunjukkan adanya variabilitas yang tidak stabil yaitu terlalu rendah. Hal ini mengindikasikan pola hubungan antara rasio harga telur dan gula itu tidak stabil. Nah, mengapa variabilitas bisa terlalu rendah pada periode tersebut? Pertama, pada 25 September 2024 ditetapkan peraturan Bappenas nomor 12 tahun 2024 tentang harga acuan penjualan untuk gula sehingga harga menjadi lebih stabil. Dan yang kedua adalah adanya gerakan pangan murah 2025 sehingga fluktuasi harga telur dan gula berkurang. Kedua kejadian ini menyebabkan adanya rasio yang dipaksa untuk stabil karena harga yang terlalu konsisten. Kemudian pada bulan ke-21 atau Oktober 2025 hingga April 2026, variabilitas kembali normal. Hal ini menandakan bahwa sistem telah kembali menjadi normal dan mencapai keseimbangan yang baru. Perubahan variabilitas ini memengaruhi kesejahteraan masyarakat pula. Misal, sebelum September 2024, rasio harga itu masih cenderung stabil, sehingga harga masih cenderung baik. Kemudian, pada September 2024 hingga September 2025, terjadi penurunan variabilitas yang mengakibatkan rasio harga telur dan gula menjadi lebih stabil, sehingga daya beli masyarakat meningkat. Namun, kondisi harga yang terlalu stabil ini justru tidak ideal jika berlangsung secara terus-menerus, karena dapat mengganggu efisiensi pasar, dapat menyebabkan inflasi, dan juga menambahkan beban ekonomi negara. Pada bulan ke-21 hingga seterusnya, yaitu Oktober 2025 hingga April 2026, variabilitas kembali normal. Meskipun fluktuasi harga menjadi beragam, hal ini mencerminkan kondisi pasar yang lebih baik karena harga yang terbentuk itu bersifat alami dan tidak dipaksakan, sehingga terjadi efisiensi pasar yang mendukung kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan analisis menggunakan Hotelling T-Square Control Chart dan TSS Control Chart, diperoleh bahwa rata-rata rasio harga telur dan gula antara Jakarta dan Kepulauan Tidore tidak berada dalam kondisi yang terkendali dari variabilitasnya, khususnya pada periode September 2024 hingga September 2025. Kondisi ini ditandai variabilitas terlalu rendah dan fenomena tersebut diduga terjadi akibatnya adanya intervensi pemerintah, seperti kebijakan dari Badan Pangan Nasional dan program gerak pangan murah, yang berperan dalam menjaga kestabilan harga dalam jangka pendek. Selanjutnya, setelah September 2025, variabilitas kembali ke kondisi yang normal yang menunjukkan bahwa fluktuasi harga telah bergerak secara lebih alami. Dari perspektif kesejahteraan masyarakat, penurunan variabilitas ini memberikan dampak positif berupa stabilitas dan kepastian harga konsumsi. Namun, apabila kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, hal tersebut berpotensi mengganggu efisiensi pasar serta meningkatkan beban ekonomi negara. Ketika variabilitas kembali normal, meskipun harga menjadi lebih dinamis, kondisi ini justru mencerminkan mekanisme pasar yang lebih sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keseimbangan antara stabilitas harga melalui intervensi dan dinamika pasar yang alami menjadi faktor kunci dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal di Jakarta dan Kepulauan Tidore. Sekian dari kami. Terima kasih.